belajar. Kenapa? Karena berbagi itu adalah indah. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Masih mengenai aplikasi Bitrate. Bagi yang belum nonton videonya yang sebelumnya, silahkan teman-teman bisa cek di video list di channel STL ya. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menaikkan hash rate ya. Hash rate itu apa sih? Hash rate itu adalah istilah atau ukuran kecepatan dalam melakukan mining. Dalam dunia mining biasanya dibuat ukuran kecepatan per detik ya, atau per second biasanya gitu ya. Ada yang menggunakan giga, mega gitu ya, seperti itu. Jadi semakin besar hash rate yang dimiliki, semakin cepat juga atau semakin banyak juga jumlah kripto yang dapat kita tambang atau kita mining ya. Selanjutnya mungkin saya akan perlihatkan dulu ya di mana letak dari hash rate yang sudah kita miliki di aplikasi Bitrate ini ya. Kita langsung masuk ke menu mining ya. Nah, di menu mining ini letak hash rate-nya itu adalah terletak di pojok kiri ya, yang ini nih. Yang ini adalah hash rate yang kita miliki ya. Kebetulan saya sudah punya punya hash rate sebesar 175 ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, rata-rata itu hash rate-nya itu di sekitar 30 ya. Karena hash rate 30 ini adalah yang 20-nya itu adalah hash rate dari bonus, dan yang 10-nya itu adalah hash rate atau HS dari mengaitkan email kita ya, Jadi pada saat kita daftar pertama itu akan mendapatkan bonus hash rate 20, kemudian kita kaitkan email itu akan mendapatkan hash rate 10. Jadi totalnya biasanya untuk pertama daftar itu adalah 30. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk agar menambah lagi ya hash rate-nya? Itu yang pasti kita harus melakukan verifikasi ID dulu gitu ya, atau KYC ya. Pada saat kita KYC itu otomatis kita akan mendapatkan hash rate kembali, tambahan hash rate kembali sebesar 10 ya. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan kaitkan email, kemudian verifikasi data pribadi KYC, maka hash rate kita itu ada di angka 40 ya, 40 hash rate. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bertanya lagi, ini kira-kira dapat hash rate lagi dari mana gitu ya. Oke teman-teman, akan saya jelaskan tempatnya dulu ya. Kita ini bisa melihat apa aja sih yang dari penambahan hash rate itu gitu ya. Maksudnya hash rate-nya itu kita dapatkan itu dari mana saja sih gitu ya. Nah, ini kita bisa klik aja di daerah hash rate-nya ini ya. Di sini kita klik. Nah, ini kita bisa tahu history atau catatan kita dapat hash rate-nya itu dari mana aja gitu ya. Nah, ini listnya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin di sini. Oh, ternyata kita kalau misalnya melakukan ini nanti kita dapat hash rate segini gitu ya. Ini di sini ya. Nah, sekarang saya akan coba perlihatkan di menu hash rate-nya ya. Kira-kira ini hash rate yang kira-kira di mana aja sih yang bisa nambah hash rate itu gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di akun ya, di menu akun. Kemudian kita klik hash rate. Nah, ini di sini sudah ada beberapa poin yang kira-kira ini akan menambah hash rate ya. Tadi pada saat awal kita sudah punya 40 hash rate berarti ya, dengan cara mengaitkan email, bonus, dan verifikasi KYC. Nah, teman-teman juga di sini bisa menambah hash rate dengan cara check-in setiap hari gitu ya. Pada saat check-in setiap hari, teman-teman itu akan dapat tambahan hash rate sebanyak 3 poin ya. 3 poin.
Nah, jika teman-teman rajin setiap hari untuk bisa login ke aplikasinya dan melakukan check-in, ini hasilnya akan nambah terus 3 poin ya setiap kali check-in. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman bisa melakukan atau mengundang teman gitu ya, teman yang lainnya, teman dari temannya teman ya, itu pada saat kita berhasil mengundang teman kita untuk melakukan pendaftaran di WeTrade, itu kita akan mendapatkan poin hash rate juga gitu ya. Itu berapa sih poin hash rate-nya ya? Pada saat kita berhasil mengajak teman untuk mendaftar di WeTrade dan teman tersebut melakukan mengaitkan email mereka ke WeTrade, kita akan mendapat 5 poin hash rate ya. Kemudian pada saat teman kita melakukan verifikasi ID atau KYC, kita akan mendapatkan 10 poin HS ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berhasil mendaftarkan satu orang teman lagi di bawah teman-teman, itu teman-teman akan mendapat 15 poin HS ya, hash rate ya. Jadi perbanyaklah untuk mengundang teman untuk menggunakan aplikasi WeTrade ya, supaya hash rate-nya teman-teman bisa naik ya pada saat mereka melakukan kait email dan melakukan KYC. Otomatis teman-teman sudah mendapatkan tambahan 15 poin hash rate ya. Kemudian apalagi nih yang bisa naikin hash rate kita nih ya. Yang selanjutnya adalah melakukan trading ya, trading di akun real. Kita melakukan trading di akun real ataupun akun mining, kita juga akan dapat hash rate ya. Hash rate-nya itu tergantung dari jumlah jumlah trading yang kita lakukan ya. Kalau misalkan kita melakukan jumlah trading $1, itu berarti akan mendapatkan 1 HS ya. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Untuk selanjutnya apalagi nih yang kira-kira bisa nambahin hash rate kita ya. Nah, yang terakhir itu adalah dengan cara melakukan deposit ya, teman-teman. Kalau misalkan kita melakukan deposit, kita akan mendapatkan hash rate sebesar maksimal 50 poin dalam satu hari ya. Kalau misalkan kita deposit $50, berarti kita akan menghasilkan atau menambah HS sebesar 50 poin. Nah, kalau misalkan kita 60, berarti tetap aja kita dapatnya 50 poin HS aja ya. Jadi nggak akan lebih dari 50 per hari ya. Kalau misalkan teman-teman mau deposit $100 ya, berarti mendingan 50 hari ini, 50 besok gitu. Itu akan menambahkan 50 poin HS hari ini dan 50 poin HS besoknya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih untuk pembahasan bagaimana cara menaikkan HS pada aplikasi WeTrade ini ya. Karena dengan kita memiliki HS yang tinggi, semakin tinggi HS kita pada saat kita melakukan mining ini, jumlah perolehan kita bisa lebih cepat gitu ya teman-temannya, bisa lebih banyak lah gitu istilahnya ya. Semakin tinggi ini menurut informasi dari yang saya terima dari admin WeTrade-nya itu, kalau misalkan kita sudah bisa mencapai di atas 300 HS-nya, ini sekali mining dalam 10 menit ini kita bisa mendapat 2 satoshi ya teman-teman ya. Kalau yang di bawah itu kan, di bawah 300 kita masih mendapatkan sekitar 1 satoshi ya per 10 menit. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi yang pertama itu adalah kita pribadi harus mengaitkan email dan verifikasi ID kita untuk menambah hash rate-nya. Kemudian harus rajin check-in ya, check-in di aplikasinya itu setiap hari itu akan mendapatkan 3 poin. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengundang teman kita dan memberitahu mereka untuk bisa melakukan mengaitkan email mereka dan verifikasi ID untuk mendapatkan hash rate-nya. Kemudian
kita juga harus sering melakukan trading juga untuk mendapatkan tambahan AS ya. Dan yang terakhir adalah melakukan deposit. Ya mungkin untuk yang melakukan deposit ini mungkin teman-teman bisa tidak dilakukan ya, karena tidak semua orang bisa untuk melakukan deposit ya. Jadi teman-teman bisa melakukan 7 hal yang tadi di atas itu ya, selain deposit lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan mengenai cara menaikkan hash rate dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan bisa subscribe, like ya, di like dan di subscribe untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.